Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah pagi hari ini kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah Yesus yang penyelamat kita. Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kita dari setiap belenggu dosa. Mari bawa pujian dan pengakuan kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Sungguh Tuhan, Kau termulia, Kau terindah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dimerdekakan Tuhan, sehingga kami dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati telinga kami Tuhan, berkati hati kami, supaya setiap benih yang ditabur dapat berakar, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Februari ini gereja kita punya tema khotbah adalah kasih karunia yang telah kita terima ini adalah kasih karunia untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia untuk bebas dari dosa. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah semata-mata karena kasih karunia. Itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita sendiri, bukan karena kita banyak berbuat amal, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita melayani Tuhan kita bisa diselamatkan. Kita bisa diselamatkan semata-mata karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Ketika Dia mengizinkan darahnya tercurah di atas bukit Kalvari, darahnya itu menebus dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan semata-mata karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah kasih karunia, itu pemberian Allah, bukan usaha kita. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu perlu kita responi dengan cara yang benar. Kita harus meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan apa? Dengan kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita mau belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan untuk kita tidak berbuat dosa. Ya, kita akan buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jelas firman Tuhan katakan, ya, bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan kita pakai sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kasih karunia untuk tidak berbuat dosa, untuk bebas dari dosa. Ya, sekali lagi keselamatan yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan. Saya percaya itu kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang cukup kudus untuk bisa masuk surga. Ya, kita semata-mata mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Itu karena pemberian Tuhan, itu kasih karunia. Tetapi sekali lagi, kita belajar, kita mau meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita tidak berbuat dosa. Sebab kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kasih karunia untuk kita bebas dari segala ikatan dosa. Ya, kita akan baca ayat yang selanjutnya. Kita akan buka dalam Roma pasal 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang 14 dulu, ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Ayat ini mengatakan kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa artinya di bawah hukum Taurat? Di bawah hukum Taurat artinya aku melakukan untuk Tuhan. Itu adalah hukum Taurat, ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita berada di bawah kasih karunia. Apa artinya di bawah kasih karunia? Artinya adalah Tuhan yang melakukan untuk saya. Ya. Namun seringkali ayat ini disalahartikan. Mereka mencernakan, menafsirkan ayat ini secara hurufiah. Ya,
Kita berpikir, loh saya kan tidak di bawah hukum Taurat, maka saya tidak melakukan untuk Tuhan, tetapi saya berada di bawah kasih karunia. Tuhan yang melakukan untuk saya. Kalau sampai hari ini masih ada dosa di dalam hidup saya, yaitu tugasnya Tuhan. Karena saya berada di bawah kasih karunia, biarkan Tuhan yang melakukan untuk saya. Nah, saudaraku, betapa salahnya kalau kita menafsirkan ayat ini secara hurufiah. Memang benar ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak dari kehidupan kita, langsung kita diberi kasih karunia, kita dimampukan untuk kita bebas dari dosa. Tetapi ada sebagian dalam kehidupan kita, ada dosa-dosa yang masih ada dalam hidup kita, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lawan, yang harus kita bawa kepada salib, agar dosa itu betul-betul lepas dari kehidupan kita. Dan itu perlu respon kita untuk kita mengejar kekudusan, untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan semata-mata Tuhan yang melakukan untuk kita dan kita doing nothing, kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita perlu melakukan sesuatu. Ya, sebagai contoh, saya sendiri mengalami, ya, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 1990, ya, saya menerima kasih karunia, saya diselamatkan, saya memiliki jaminan hidup kekal. Tetapi, ya, ada satu dosa yang sulit untuk saya lepaskan dari kehidupan saya, yaitu rokok. Karena saya memiliki pengertian yang salah tentang ayat ini, ya. Karena saya percaya saya berada di bawah kasih karunia, maka biarlah Tuhan yang membebaskan saya dari rokok, ya. Dan selama bertahun-tahun saya biarkan saja, ya. Toh ini kasih karunia, Tuhan yang akan membebaskan saya. Tetapi selama bertahun-tahun saya tidak lepas dari rokok, ya. Namun setelah saya mengerti bahwa kasih karunia perlu kita responi dengan satu upaya, dengan satu usaha untuk kita, tentunya dengan bantuan Roh Kudus, agar kita bisa menang atas dosa, ya. Dan pada akhirnya saya bebas dari ikatan rokok. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kita doing nothing, kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus berupaya senantiasa membawa keinginan daging kita kepada salib. Dan itu sakit, dan itu saya alami selama berbulan-bulan, sehingga pada akhirnya saya betul-betul dibebaskan dari ikatan dosa rokok. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari hal ini kita bisa mengerti, ada kalanya Tuhan membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Tetapi ada kalanya bagian kehidupan kita yang masih ada dosa, Tuhan ingin kita pikul salib. Tuhan ingin kita berupaya mengejar kekudusan. Tuhan ingin kita meresponi kasih karunia itu untuk kita bebas dari dosa. Ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jelas firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, kita semua adalah milik Kristus. Orang-orang yang percaya adalah milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ini perintah Tuhan. Sebagai kita orang-orang percaya, untuk kita boleh meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita tidak berbuat dosa. Dengan cara apa? Menyalibkan semua dosa-dosa kita, menyalibkan semua keinginan daging kita, menyalibkan semua hawa nafsu kita pada salib. Dan ketika kita menyalibkan, ada rasa sakit yang harus kita alami, ya, secara daging. Tetapi itu akan membebaskan kita dari dosa, ya. Jalan satu-satunya untuk kita bisa lepas dari dosa, yaitu hanya satu, dengan cara kita membawa keinginan daging, keinginan dosa kita kepada salib.
Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukanlah kasih karunia untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kasih karunia untuk tidak berbuat dosa, kasih karunia untuk bebas dari dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya sepanjang hari ini engkau akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan segala sesuatu yang kau lakukan adalah akan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.